Hai, selamat malam. Selamat malam untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Hati-hati ya. Selamat malam juga untuk kamu yang saat ini sedang melakukan kegiatan yang belum terselesaikan atau bahkan sedang tugas gitu ya, ngerjain tugas. Semangat. Selamat malam juga untuk kamu yang saat ini sedang mendengarkan podcast bareng-bareng dengan teman gitu sambil nongkrong-nongkrong. Ayo, habis ngobrol tentang apa nih? Hai. Selamat malam juga untuk kamu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju kasur dan tidur, atau bahkan kamu yang sudah dari tadi nih ya, sudah rebahan di kasur dan siap untuk memejamkan mata. Gimana harinya? Menyenangkan? Semoga menyenangkan ya. Kalaupun kamu hari ini bertemu dengan rasa kesal, sedih, kemudian juga kecewa atau bahkan marah, gak apa-apa, semua ada masanya kok. Semoga besok keadaannya lebih baik ya. Pada malam kali ini, podcast Waktunya Baper siap untuk menemani malamnya kamu, menemani waktu sebelum tidurnya kamu, di mana podcast Waktunya Baper ini adalah tentang perasaan yang mungkin juga kamu pernah merasakan. Untuk episode kali ini agak seru nih pembahasannya. Jadi kita akan membahas tentang bucin. Sudahkah kamu bucin hari ini? Atau bahkan ini baru aja beres bucin gitu ya, baru beres ngebucin terus ngedengerin podcast. Atau kamu bahkan sedang bucin via online, lagi chattingan mungkin sambil ngedengerin podcast ini, atau lagi teleponan, video call. Atau kamu tergolong orang yang baru kandas dari perbucinan, jadi baru putus ya. Atau kamu adalah tim yang ingin bucin tapi malas gitu untuk berhadapan dengan fase yang namanya PDKT. Atau ingin bucin tapi ternyata dianya berkata tidak. Ya sabar ya, sabar. Oke, apa sih itu bucin? Bucin itu adalah bahasa anak zaman sekarang yang merupakan kepanjangan dari kata budak cinta. Dalam KBBI nggak ada sih ya arti bucin. Ya untuk arti bucin sendiri sih emang berarti dimana orang-orang tuh tergila-gila akan cinta. Orang tersebut mau melakukan apapun demi orang yang dia cinta. Seperti halnya dalam dunia perbudakan gitu ya, pada zaman dulu, seorang budak selalu akan menuruti perintah tuan atau majikannya. Begitu pula dengan para bucin. Mereka rela berkorban apa saja, harta, jiwa, raga. Enggak selebay itu juga sih, tapi ya bisa jadi ada. Cuman ya intinya emang semuanya diberikan untuk atau demi doi tercinta. Seperti biasa, Ica pun juga tanya tentang pendapat teman-teman Ica di Instagram mengenai bucin ini. Ini Ica gak akan bacain semua ya, karena emang jawabnya tuh ada yang gak serius gitu ya. Biasalah jawaban ngeyel-ngeyel. Jadi di sini Ica cuma bacain beberapa aja. Yang pertama, apa sih itu bucin? Nah, ada yang berpendapat bahwa bucin itu adalah jika kamu dan aku pacaran, itu namanya bucin. WKWK. Ini WKWK-nya dibacain banget ya sama Ica, udah gak apa-apa deh ya. Jadi intinya tuh jika kamu dan aku pacaran, itu dapat dikatakan bucin. Intinya ada orangnya gak sih? Ya pasti ada orangnya gitu untuk emang mau dibucinkan. Tapi agak kurang setuju aja sih jika kamu dan aku pacaran, dimana orang yang pacaran itu pasti bucin. Maksudnya gini loh, ada juga yang emang lagi di fase PDKT itu udah bucin gitu, udah bucin duluan. Jadi kamu udah pas PDKT nih, lagi tahap proses PDKT pun masih bisa dikatakan untuk bucin gitu loh. Jadi intinya sih ya, yang penting ada orangnya, yaitu dikatakan bucin gitu loh. Ya kecuali kalau nggak ada orangnya, ya udah itu mah ya jomblo ya sendiri. Oke, lanjut lagi. Ada yang berpendapat bahwa bucin itu adalah bucin mah yang nggak masuk akal aja dilakuin. Ya emang bener sih, namanya juga bucin, diperbudak oleh yang namanya cinta. Yang nggak masuk yang nggak masuk akal aja dilakuin, dimana sampai bisa jadi lupa untuk diri sendiri gitu. Lupa sama diri sendiri. Jadi yang penting asal dia bahagia deh. Mau ngelakuin apa aja yang penting membuat dia seneng gitu. Ya itu sih kalau emang udah fasenya yang bucinnya emang bucin terlalu ya. Maksudnya gini loh, bucin sendiri tuh emang gimana perlakuan seseorang terhadap pasangannya. Kapasitasnya tuh pasti beda-beda gitu, pasti punya porsi beda-beda. Bisa jadi yang menurut mereka berlebih
tapi menurut Ica enggak gitu, ya udah itu wajar. Jadi emang setiap orang pasti punya porsi berbeda-beda dalam mengutarakan cintanya gitu, dalam menyampaikan rasa sayangnya. Terus ada lagi juga yang berpendapat bahwa nggak ada bucin, yang ada tulus aja gitu kita ngelakuin sesuatu yang ke orang yang kita sayang. Ya itu sih hak-hak pendapat teman-teman ya, ada yang berpendapat seperti itu. Dimana sebenarnya bucin ini tuh emang ramainya tuh sekarang gitu ya, nggak tahu deh ini kenapa bisa ada predikat bucin gitu loh. Jadi orang-orang yang namanya pacaran atau yang nempel terus, atau bahkan kita mau melakukan yang emang yang sifatnya yang tulus gitu, ketika kita sayang sama seseorang ya tetap aja orang-orang pasti mandangnya kayak bucin gitu lah. Apalagi kalau udah diceng-cengin sama teman-teman gitu loh, mau sifatnya tulus, mau kita emang sifatnya kayak aduh ini pacar gue minta jemput nih, wah bucin ya, tetap aja gitu orang-orang mandangi itu bucin gitu loh ya. Jadi suatu ketulusan kita juga terhadap pasangan kita itu juga bisa dikatakan bucin gitu loh, walaupun emang sifatnya tidak diperbudak ya. Jadi memang kesadaran dari diri sendiri. Oke, ini Cak akan bahas sih, cuman kita lanjut aja di pendapat selanjutnya. Ada yang berpendapat bahwa gak semua yang pacaran bucin. Bucin itu yang intens banget gitu, WKWK udah. Oke, yang intinya ini, gak semua yang pacaran bucin, benar sih. Karena emang kembali lagi yang seperti Cak bilang tadi, itu tuh gimana hubungan gimana perlakuan seseorang terhadap pasangannya. Jadi nggak selalu yang pacaran pun nggak selalu yang nempel-nempel terus. Ini sih ini ya dari yang Ica tangkap kan, dia bilang nggak semua yang pacaran bucin itu yang intens banget gitu. Maksudnya intens di sini mungkin yang kemana-mana nempel, terus kemana-mana kayak nongkrong sama temennya ikut, terus kayak terlalu sibuk emang pacaran yang kemana-kemana berdua terus ya. Mungkin pandangan dia seperti itu ya, dimana kalau yang kalau yang bucin itu yang emang di mana-mana nempel terus kayak perangkok gitu ya. Tapi emang benar nggak semua yang pacaran itu bucin, karena ya kembali lagi ke bukan keputusan atau ya kembali lagi gimana gimana hubungan itu berjalan gitu, keputusan bersama maunya seperti apa. Toh dengan menyampaikan rasa sayang atau cinta nggak selalu melulu harus nempel terus kan. Ya bisa jadi emang ya udah seperlunya kita pacaran seperti ini. Ya pasti dalam hubungan tuh mereka punya tujuan masing-masing, maksudnya visi misi masing-masing. Oh gaya nggak tuh pacaran ada visi misinya. Ya intinya emang nggak semua yang pacaran itu pasti bucin terus, enggak. Pasti mereka pun punya porsinya masing-masing gitu loh dalam menyampaikan cintanya sendiri. Terus juga ada lagi yang berpendapat bahwa bucin adalah berharap untuk dicintai. Bucin agak kreatif ya ini, bikin singkatan baru bucin, berharap untuk dicintai. Ya sah-sah aja sih ya itu, cuman kalau Ica pribadi ya Ica sih ngasih tahu aja sih, bukan ngasih tahu, saran aja sih, jangan terlalu berharap lah sama yang namanya manusia. Nanti dihadirkan dengan yang namanya kecewa. Kalaupun berharap ya berharap sewajarnya, agar sakitnya pun sakit yang sewajarnya, gak sakit yang terlalu dalam gitu. Jadi seberapa besar kita boleh berharap, sebesar kapasitas kita menampung rasa kecewa itu. Berharap untuk dicintai. Kalau Ica sih, kamu tim mana sih? Ica mau nanya dulu, kamu tim yang lebih baik dicintai atau mencintai? Kalau Ica pribadi ya, Ica tim yang mencintai. Ya kenapa? Karena gini loh, kalau Ica memilih untuk dicintai, kayak ngerasa bersalah aja gitu. Oke, ini konteksnya dalam lawan jenis ya, konteks mencintai dicintainya. Dimana kalau misalkan Ica memilih untuk dicintai dan emang dari Ica pribadi hatinya nggak serak, jadi kayak dosa juga gitu, kayak nggak dosa sih, maksudnya kayak ngerasa bersalah aja, nggak bisa membalas cintanya dia, kayak ngejalanin tuh kayak ngambang aja gitu. Jadi Ica lebih baik mencintai, dimana mencintai di sini ya nggak perlu balasan pun nggak apa-apa gitu. Jadi lebih baik mencintai dalam diam, dimana kalau udah mencintai di sini apapun yang emang dia senang, aku ikut seneng deh gitu. Jadi mencintai di sini bukan lagi perihal yang ada rasa ingin memiliki, tapi kayak udah di tahap yang apa yang bikin kamu seneng, aku ikut seneng. Ya itulah mencintai dalam diam yang emang tanpa berharap balasan. Cukup melihat dia senang, terus kita support dia pun itu kayak udah suatu kesenangan tersendiri gitu, ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau Ica sih tim yang
lebih baik mencintai daripada dicintai. Kalau kamu gimana? Dicintai atau mencintai? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini tentang perbucinan. Masih ada, yaitu katanya ada yang berpendapat bahwa bucin itu normal kalau dilakuin oleh pasangan yang emang udah bener-bener berjodoh. Oke, dilakuin oleh pasangan yang emang berjodoh. Gini loh, Ica agak kurang setuju sih. Ya, tapi terserah ya kalau teman-teman di sini emang setuju. Karena yang namanya bucin tuh ya kita kan nggak tahu dia jodoh kita ya, sama aja kayak orang pacaran gitu kan. Bucin sendiri kan emang yang orang pacaran gitu, belum tentu dia jodoh kita gitu. Gimana kita udah mau tahu dia jodoh kita? Ada loh yang bahkan berpacaran bertahun-tahun ya ujung-ujungnya malah terima undangan. Maksudnya kayak ujung-ujungnya kandas, ternyata emang jagain jodoh orang gitu kan. Jadi ya bucin itu emang normal, cuman di sini kan dia bilang bucin itu normal kalau dilakuin oleh pasangan yang emang udah bener-bener berjodoh. Ya itu udah beda sih, masalah jodoh dan bucin ya bucin gitu, jodoh ya. Ica agak kurang setuju aja kalau misalkan bucin dilakuin sama orang yang bener-bener jodoh. Tapi kan kita nggak tahu pasangan kita itu jodoh kita, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi gimana kita mau pastiin hubungan ke depannya, karena kan kita nggak tahu ke depannya tuh dia jodoh kita atau enggak. Jadi ya udah jalanin dulu aja gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya ada lagi, bucin bikin bego, ya nggak sih teh? Ya ini sih yang kalau udah yang ditakutkan. Bucin sendiri tuh sampai lupa sama diri sendiri. Jadi berharap berjuang untuk romantis dan rela berkorban, tapi ujungnya malah jadi korban. Bisa jadi seperti itu. Jadi seperti berjuang sendirian. Ya kembali lagi diperbudak oleh yang namanya cinta. Kadang ada hal-hal yang di luar nalar pun dilakuin gitu demi yang namanya cinta. Ya ada loh seperti itu, nyatanya juga ada yang sampai bunuh diri gitu kan karena diputusin. Itu juga emang ada kasus kayak gitu. Ya ini yang bahaya dari bucin sendiri. Bucin bikin bego. Ya ada juga kan kata-kata kalimat yang sayang boleh, bego jangan. Nah itu kalau udah melibatkan perasaan emang susah sih. Jadi meskipun ini konteksnya memang bersangkutan dengan perasaan, tapi jangan lupa juga dengan sangkut pautkan dengan logika. Kamu juga harus sadar untuk sayang sama diri sendiri gitu. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan yang namanya cinta. Itu sih. Terus juga bucin di sini adalah kata-kata bucin berasal dari orang yang jomblo yang iri melihat kemesraan dua orang insan. Oke, bisa juga nih, setuju juga nih. Karena kan ada orang yang misalkan dia jomblo, kayak ngeliat teman-temannya ngeliat teman-temannya pada bucin, dia sendiri yang jomblo. Begitu teman-temannya lagi ngumpul, terus pergi dulu ya, ini mau main sama pacar, bucin, diceng-cengin lah gitu kan, wah lu bucin nih, bucin. Jadi kadang bucin sendiri tuh mengganggu waktu dengan teman. Tapi ya Ica sih nggak masalah ya buat Ica pribadi, karena ya semuanya ada masanya. Ya Ica pun pernah bucin gitu, jadi ya udah, teman Ica juga bucin, ya nggak apa-apa, ya Ica seneng gitu loh. Karena ya setiap orang kan pasti juga punya prioritas yang berbeda-beda gitu ya. Kalaupun emang Ica punya teman bucin, ya Ica malah kayak seneng akhirnya teman Ica menemukan seorang yang bisa bikin dia bahagia, nggak galau-galau dari cinta sebelumnya. Cuman emang pasti jomblo-jomblo di sini agak sensitif dengan yang namanya kata bucin gitu ya. Ketika dia mau main terus ngajak temennya, temen ini ternyata bucin, ngajak si A bucin, terus ngajak si B juga ternyata sibuk juga ngebucin. Ya sabar ya jomblo ya, semua akan bucin pada waktunya. Oke, ada lagi yang berpendapat bahwa bucin itu kalau yang mencintai hanya salah satu dan yang satunya lagi mau aja dibegoin. Kalau yang kemana-mana bareng dan intens itu gak bucin atuh, karena mereka berdua gak ngerasa kepaksa. Jadi dia berpendapat bahwa bucin itu kalau yang mencintainya hanya salah satu dan yang satunya lagi mau aja dibegoin. Gini sih, bisa jadi seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga bucin yang emang mereka saling mau, ya itu juga bisa dikatakan bucin gitu. Jadi emang bucinnya tuh bukan dari salah satu pihak, tapi emang
yang berhubungan ini tuh emang saling mau untuk bucin gitu, itu juga bisa dikatakan bucin gitu loh. Jadi emang terlalu sibuk dengan yang namanya pacaran, nggak terlalu sibuk juga sih, cuman ya itu pun bucin gitu loh. Kamu barengan sama pacar kamu, ya orang-orang pasti mikirnya wah bucin ya. Jadi kayak gini ya, orang-orang kalau ngelihat orang atau temennya sendiri barengan kayak langsung dikatain wah bucin ya. Jadi apa ya, bahan komporan dari teman-teman sendiri gitu. Maksudnya dari teman-temannya si yang bucin ini gitu loh. Jadi bahan ceng-cengan gak sih gitu kan. Apalagi kalau misalkan lihat lagi kumpul sama teman-teman, terus ini tumben banget tuh main handphone. Pas lihat tuh lagi chat, lagi PDKT, bucin, langsung dikatain gitu ya. Jadi kata bucin sendiri tuh emang ya tadi ya, seperti pendapat yang sebelumnya adalah perkataan jomblo yang iri dengan orang yang sedang berpacaran gitu ya. Nah, apa sih tipe-tipe bucin di sini? Saya kan ngejelasin sih. Kayak gimana sih tipe-tipe bucin? Bucin itu nggak selalu yang berduaan terus loh. Maksudnya yang nggak selalu yang kemana-mana nempel. Bucin juga bisa jadi bucin yang malu-malu. Maksudnya bucin yang malu-malu di sini tuh dimana dengan lihat IG story-nya aja, lihat wajah dia di Instagram, feeds Instagram ataupun IG story, kamu udah senyum-senyum sendiri gitu. Kayak gitu doang udah bikin kamu senang. Itu pun bisa dikatakan bucin gitu loh. Kayak kita lagi nge-stalk, terus temen kita lihat siapa nih, wah gila nih bucin. Padahal cuman kayak gitu doang gitu kan. Ya terus juga kayak nungguin notif dari dia, nunggu dari handphone, buka layar handphone, ternyata masih belum ada notif dari dia. Ya itu pun juga bucin gitu. Maksudnya itu jadi ya itu bucin yang malu-malu gitu. Bucin yang apa ya, mau tapi malu gitu ya. Terus juga bucin sendiri ada yang tipe selalu menuruti apa kata pasangan. Apakah kamu tergolong bucin yang seperti itu? Dimana bucinnya itu seperti layaknya namanya budak ya, yang selalu menuruti dengan kemauan tuannya. Bucin pasti selalu menuruti kemauan pasangannya. Entah itu berisiko besar atau bahkan merugikan, pasti akan tetap dilakukan gitu loh. Yaitu yang tadi, kalau kamu emang dibego-begoin atau diperbudak oleh yang namanya cinta. Emang sih gak ada salahnya menuruti pasangan ya, tapi kalau kamu sampai melupakan kepentingan sendiri atau sampai menurunkan harga diri gitu, itu bukan cinta sih namanya. Ya kamu ya mau aja dibego-begoin gitu kan. Terus juga ada juga tipe yang selalu ada untuk pasangan. Nah, bucin tipe ini tuh biasanya akan menghabiskan semua waktu kosongnya bersama pasangan. Selain itu, entah bucin tipe ini sedang bersama teman atau keluarganya, kalau pasangannya meminta kehadirannya ya pasti langsung diturutin tuh, langsung kayak lagi kumpul nih, jemput aku dong, langsung. Yang lagi kumpul sama teman-temannya, tumben banget balik, kan ditanyain tuh temennya, tumben banget baliknya nih, pacar minta jemput, bucin. Gitulah kata bucin sering muncul karena diceng-cengin teman-teman gitu ya. Ya dijamin deh pasti kamu juga punya teman yang budak cinta seperti ini gitu. Lagi seru-serunya hangout, tiba-tiba minta izin pulang duluan karena pengen berjumpa dengan sang kekasih gitu ya, dengan dia. Terus juga padahal selain pasangan ya kamu juga harus bisa ngebagi waktu sih untuk sosok-sosok lain seperti orang tua, keluarga atau sahabat. Ya Ica sih gak mempermasalahkan ya, cuman ya tahu waktu aja. Kalau emang waktunya itu lebih penting, misalkan lagi sama teman emang harus ada yang diomongin, atau emang waktunya kumpul sama teman banget nih, ya mau bucin ya silahkan. Cuman ya maksudnya gimana ya, kayak tahu momen lah, tahu momen lah kapan emang harus bucin, kapan punya waktu sama teman gitu. Cuman ya kalau emang lagi kumpul sama teman-teman terus emang bukan prioritas, maksudnya teman-teman sendiri bukan prioritas, ya itu juga hak kamu sih gitu, karena setiap orang punya prioritas masing-masing gitu loh. Punya kapasitas, seperti saya bilang tadi, punya kapasitas tersendiri untuk memprioritaskan siapa gitu. Nah selanjutnya juga ada bahkan tipe yang mengabaikan pekerjaan atau tanggung jawab. Ya kalau sudah seperti ini sih ya emang keterlaluan. Ya cuman ada aja orang yang sampai seperti ini.
Jadi dia bisa aja mengabaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, tapi demi kekasihnya ya jadi pekerjaannya terlewatkan gitu. Bahkan kalau udah berantem sama pacarnya bisa uring-uringan dan emang kayak mengabaikan tanggung jawabnya. Ica pun di lingkungan Ica menemukan seperti itu gitu, yang dimana dia punya amanah nih dipertanggungjawabkan sesuatu, tapi malah alasannya kayak bentar ya mau bucin dulu, kayak ya ampun ini masalah tanggung jawab gitu ya, tahu tempat aja gitu, tahu waktu, ini kan ranahnya udah ranah pekerjaan ya maksudnya profesional aja gitu ya. Bucin juga ada waktunya ya, paling itu sih emang udah fase tipe yang ya ampun ini bener-bener bucinnya tuh bener-bener bucin gitu. Terus juga ada lagi tipe yang rela mengeluarkan uang demi pasangan. Nah kalau bucin ya pasti nggak segan-segan langsung membelikan barang yang diinginkan pasangannya. Meskipun misalkan kesulitan keuangan ya pasti tetap berusaha untuk memberikannya. Padahal tidak semua keinginan pasangan tuh harus diwujudkan. Loh kan kamu juga bisa memberi hadiah di hari-hari spesial seperti hari ulang tahun gitu kan, hari jadian, atau saat dia meraih suatu prestasi. Jadi nggak mesti melulu setiap momen kamu harus ngasih sesuatu ke dia. Kalau kamu terlalu sering ngasih sesuatu ke dia, nanti kayak bingung sendiri di hari ulang tahun ngasih apa, harus bisa ngasih yang lebih dari yang sebelumnya. Karena kebiasaan, karena sudah sering sesuatu tuh dibeliin terus aja ya. Yang mending kalau jodoh gitu, kalau enggak kan bahaya gitu kan, udah berapa duit nih totalnya satu mantan. Ya kayak gitu sih, bucin sendiri tuh sebenarnya kembali lagi gimana orang tersebut menyikapinya. Ya Ica sih kayak Ica sih nggak mempermasalahkan bucin sendiri ya. Ya itu setiap orang pasti ada masanya untuk itu gitu, seperti Ica bilang tadi. Ya intinya sih untuk bucin sendiri jangan terlalu berlebihan lah, karena memang sesuatu yang berlebih itu gak baik. Ya emang seperti itu kan, ada yang dimana yang sesuatu yang berlebihan itu gak baik, jadi sewajarnya. Dan love yourself before. Kamu harus juga mencintai diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah mencintai diri sendiri, maka barulah kamu mencintai orang lain. Jangan sampai kamu mencintai orang yang terlalu, bahkan kamu lupa akan kapasitas kesanggupan diri kamu atau kecintaan terhadap diri kamu. Ya intinya itu sih, jangan terlalu berlebih agar sakitnya pun ketika kamu dijatuhkan sakit nih dihadapi dengan yang namanya rasa kecewa, agar tidak berlebihan. Mencintailah sewajarnya. Seperti itu. Gimana nih, udah tidur belum nih? Atau masih bangun? Pokoknya itu aja sih pesan dari Ica. Dicukupkan sekian untuk episode malam ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ica Puspitasari pamit undur diri. Selamat malam dan mimpi indah ya kamu.